Arlot mungkin ya, atau Mungkin Edit. ya Arlot, Edit itu bisa sih. Oke, kita akan lihat apakah yang akan dibawakan oleh Don. Melihat Helcurt juga masih dimainkan untuk Baloyski. Kalau menurut Ruth ini bakal sulit banget sebenarnya untuk positioning Kari. Apalagi dengan Dark Nightfall ya yang sudah dibuka. Kari benar-benar harus menjaga positioning dan Tamus Tiko. Gimana statement dengan adanya Tamus yang di-pick oleh RRQ Hoshi? Mungkin mereka lebih butuh badan ya. Kayak harus pengen ada tim fight-nya supaya lebih enak di Fredrin yang gak terlalu gampang diapa-apain, gak terlalu gampang bonyok. Mungkin kayak gitu. What? Ngeliatnya? Tamus last pick kayaknya mulai mengkerut nih alisnya. Iya. Kalau aku lebih setuju Benedetta, kalau nggak Benedetta, Series lagi. Kalian aja Heavy CC. Iya. Atau enggak deal damage kalian. Iya. Wow. Oke, lihat dari draftnya berarti. Menurut Kedua kalian? guest analis kita Aku masih geek. Aku Geek Fam sih. masih Geek Fam. Wow, ini best of 5 loh. Satu lagi kesempatan Geek Fam mereka bisa mengamankan match point. Dan apakah RRQ Hoshi mereka akan melepaskan match point ke tangan dari penyelamat mereka, The King Xavier yang membawa mereka menuju babak playoff? Atau RRQ yang akan mematahkan dengan tidak adanya Faramis di game yang kedua? Jawaban belum ditemukan, tapi sang raja sudah mulai kehilangan asa. Mampukah mereka mendapatkan game kali ini atau match point di tangan Geek Fam? FPL Playoff, pada tepuk tangannya! Let's go ke lane of down. Kalau kita bertanya dengan Chico dan juga Watt, lebih masih memegang ke arah Geek Fam. Profesor KB, apakah Anda setuju? Iya. Lihat dari draftnya mereka lebih punya komposisi yang solid. Dan untuk urusan packingan damage juga mereka lebih power dan... Clay, what are you doing? Oke. Hampir. Oke, itu namanya teori ancaman. Teori ancaman, Iya. tapi kayaknya lebih dia yang terancam sih. Iya, Aku setuju karena tidak ada flicker artinya nanti di turtle yang pertama dia tidak akan memiliki satu escape mechanism. coba geretak dikit. Senggol dikit ya, Ji. 2 menit. Iya, 2 menit lah. Tapi nampaknya tim fight akan coba terjadi. Mereka mencoba melakukan disengage yang membuat para pasukan dari Geek Fam sadar. Itu akan coba dilakukan oleh tim RRQ. That's why mereka butuh first blood. Gak ada flicker, bahkan itu dia sebuah jawaban. Profesor KB, tidak ada flicker di awal game. Bahkan ketika kita tahu flicker adalah satu-satunya escape mechanism untuk play. Sementara Baloy memanfaatkan itu semua dan bahkan Irat masih bisa untungnya untuk menyelamatkan diri. Bayangkan, dia tadi sengaja, dia tahu Irat belum level 4, dipegangin terus sampai sekarang dipakai retrinya. Membuat Irat akan slow banget untuk melakukan rotasi ke arah top lane. Ya, dan berarti nggak akan ada efek ganking ya karena Ice Retribution-nya lagi cooldown. Bakal difokuskan untuk menuju ke objektif turtle aja. Oke, ketika melihat adanya pergerakan dari seorang Finn, Baloyski benar-benar responsif banget tempakan Irat di depan sana. Dia udah memiliki Empress Sword, dipegang kendalinya, membuat dia harus menggunakan retributionnya nanti ketika udah ada, dan bahkan itu akan membuat Geek Fam memang tidak ada lagi kondisinya untuk bisa zoning out dengan pasti, tapi tidak ada retribution membuat RRQ free nantinya. Oh, dan bahkan Finn belum dapetin level 4-nya, so nggak ada Circling Eagle untuk tim fight di area Turtle. Ini agak sedikit beresiko untuk RRQ. Ingat, Chico pernah bilang, RRQ mereka harus pick up satu pemain, tapi kali ini Oke, mereka tim fight sangat besar, the power of retribution. Gagal didapatkan, tapi don't save the day for RRQ. Tim fight kembali dipegang oleh Don. Mencoba untuk menutup sosok dari seorang Ray yang bisa pulang. Satu poin kill akhirnya didapatkan. Dan mereka memancingkan gating akhirnya dilakukan RRQ. Terkena gate di arah top lane. 1 dengan 1 turtle. iya, tapi Akhirnya ada turtle yang didapatkan, tapi kali ini turtle Irat gak bakal cukup kuat loh. Apres Morphe sekalipun juga gak bakal cukup. Dan dia bakal bisa di-instant pick up, dan itu dia Irat. What are you doing? Double kill didapatkan oleh Baloyski. Dari keuntungan yang dimiliki tim RRQ. Semua berbalik dan bahkan dipegang oleh Geek Fam. cukup jadi pertanyaan Profesor KB. Terlalu memaksakankah dari Irat dan juga Don sehingga mereka menjadi bayaran yang cukup mahal untuk Geek Fam? Padahal posisinya RRQ mereka udah cukup unggul. Mereka dapetin turtle yang pertama, mereka tumbangin juga satu pemain dari Geek Fam. Tapi setelah itu dibayarkan dengan 2 poin kill yang mahal untuk Geek Fam. Ya, kayaknya overextend yang tidak perlu untuk dilakukan karena memang tadi posisinya Irat juga nggak full HP. Dia juga nggak punya stack yang mumpuni untuk melakukan counter engage. Dan malahan menjadi rugi karena Don juga harus terpicu akan vengeance-nya. Wah, sekarang RRQ kunci mereka adalah tidak boleh terlalu overextend Profesor KB.
Oke, sama aku tidak melihat adanya satu nada dan satu suara dari RRQ ini. Yang satu mau maju, yang satu mau mundur. Satu maju, satu mundur, mengeluarkan short skill yang banyak. Tapi ternyata tidak ada pertukaran di sisi lainnya. Wow, Profesor. Ya, balik lagi. Mungkin respon yang dilakukan sama Geekom juga lebih oke. Lihat bagaimana setup yang mereka lakukan. Dan seperti yang tadi Watt bilang, push-nya ini penting banget untuk dipegang sama Baloyski. Jadi dia selalu bermain di area river. Dan hal tersebut akan memotong gerakan dari RRQ ketika mencoba ingin melakukan ganking. Atau sekedar rotasi aja untuk gold lane untuk membantu Skylar. Oke, mau tidak mau mereka harus bisa memberikan space. Dan mereka harus bisa ngebuka boost-nya. Walaupun itu sekalipun dengan deflection. Tapi mau nggak mau, Prof. Mau nggak mau dia harus tahu di mana keadaan boost yang terdekat oleh mereka. Iya, dan sekarang tergantung dari kontes total yang akan dilakukan oleh tim RRQ. Itu dia. Sementara, Checking boost akhirnya terlihat di mana Ria akan coba dipaksa. Mundur karena pelanggan damage dari seorang Clay. Terlalu besar. Lalu ada Aboy mencoba menyelamatkan seorang Ria dan membalikkan keadaan dari seorang Tone. Mereka tidak ada badan untuk tim fight di arah Turtle. Mereka tidak memiliki Dawn, sedangkan I'm offended with Blacker. Luka hampir saja memberikan semua poin yang bisa didapatkan oleh tim Geekom. RRQ terejam-ejam. Tidak ada jawaban untuk bahkan mendekati seorang Tartus sekalipun ada password for nothing. gak bisa untuk menumbangkan Luke terlalu kuat di lini depan dan tidak memiliki badan. Oh, tapi Baloi. Satu buah Deadly Stinger yang memang tidak mengenai ke arah Dawn, tapi at least bisa memberikan ancaman untuk pemain-pemain dari RRQ. So mereka harusnya tidak akan bisa melakukan kontes di area turtle yang kedua, Profesor KP. Oke, tapi setidaknya ada trade. Namun trade-nya bakal langsung dibayarkan oleh Luke yang baru selesai dengan War Axe. Dia akan menambahkan satu objektif dengan adanya Ray juga. Turtle Turret. Ini bakal jadi keuntungan yang berlipat ganda. Snowballing tetap akan ada di tangan dari Geekfam. Apalagi melihat dari Baleski. Dia 3-0-2, 100% team fight participation. Semua damage yang dia torehkan selalu karena adanya efek Prowler Mode dari Hellcard. Dan itu dia, Dark Fall. Oh, bahkan lihat dari segi gold, Irat di bawah Baloyski. Iya. Irat under Baloyski. Dan untuk mendapatkan Serkadera di arah belakang sana masih terlalu kuat. Bahkan mencoba kembalikan kembali keadaan dan bahkan ada Savage Gaming. Baloyski menutup karena seorang Clay karena jalan untuk pulang. Dengan Matilda Gadwin hanya ada satu penumpang saja. Untungnya pasukan RRQ disengage yang mereka lakukan. Walaupun mengorbankan sedikit nyawa dari Irat. Walaupun nggak tumbang ya, tapi Irat yang menjaga di depan sana. Iya, coverisasinya cukup baik dan Geekfam, gimana caranya mereka mulai bisa untuk memberikan backup yang cukup cepat, ini juga jadi peranan penting sebenarnya untuk pemain-pemain Geekfam. Penta, dengan seorang Finn, karena cara untuk Laton, membuat Balis kita shutdown finally. Sebuah poin kill yang cukup berarti membuat Don mendapatkan item pertamanya. Don di sini dengan Coruscant dan bahkan Coruscant Sight yang dia miliki untuk menutup ke arah Ray, tapi mungkin jangan cukup lama, Profesor. Iya. Butuh item badan yang lebih banyak lagi juga agar mampu mendeliver damage tapi juga mampu untuk membadani semua damage yang diberikan. Dan RRQ sekarang bakal dulu macam di bagian top. Tantan Pulse menjaga seorang Skylar dan iya dia udah ikhlas di sana. Mencoba untuk melakukan satu hit terhadap turret. Seperti kata Awad, gak ada jalan lagi. Walaupun sekalipun pakai carry. Dan itu dia jawabannya. Mereka butuh di late game. Tapi Kadira udah terlalu kuat. Don! Meledak! Lihat betapa kuatnya Harit. Karena jalan untuk mereka bisa mendekati Harit sekalipun dengan adanya Irat. Kayak win. Baloyski, stand by on position Irat. Presswordnya masih belum memiliki stun. Dan bahkan mereka hampir saja kehilangan pin. Untung aja masih ada guiding win. Wah, ini memang game kedua nggak ada Faramis, Profesor KP. Tapi somehow tim fight-nya benar-benar kuat banget untuk Geekfam karena lini depan mereka tuh strong banget. Plus mereka punya Angela dengan hard guard-nya. Iya, makanya kan ini komposisi yang solid banget dari Geekfam. Mereka lengkap banget, frontline ada, CC ada, healer pun ada, bahkan untuk damage. Mereka nggak bakal kehilangan damage. Aboy sebagai mid laner juga punya damage di sini. Dan begitu juga dengan Cadera dan Baloyski yang mereka sangat seimbang sekali. Physical damage ada, magic damage ada, komplit semuanya. Diversion. Si Halbert on the way. Bahkan kali ini dari Finn. Fokus dan fokus dikeluarkan dari Baloyski. Gak bisa terperangkap. Wah. Baloyski run! Baloy! Run Baloy! Lihat berapa respect-nya dari Baloi ketika dia tahu ada satu pemain yang keluar dari area boost
itu berarti dia nggak sendirian Profesor KB. Oh, surprise takedown, happy birthday. Tiba kembali terjadi, Don di depan sana masih ada Vengeance menyelamatkan dirinya. Dia bisa diberikan dari seorang Clay, ternyata membuat pasukan dari tim Kick Farm. Mereka harus bermain dengan Kijit. Cadera? Irat hampir tertinggal seorang diri dari Cadera. Damage deal dari seorang Harit yang tidak terhentikan di 2 game secara berturut-turut. Lihat, 3.100 Cadera, sedangkan dari sosok seorang Skylar cuma bisa ngedeliver 1.600. Meanwhile, impact kembali terjadi. Halfcut masih ada di tangan Luke. Dan membuat tim RRQ berpikir 2 kali untuk bisa masuk. Bahkan secara match up gold lane ya, Kari versus Harit ini nggak seimbang banget untuk deliver damage-nya. Tapi Sulit untuk sekarang, banget sih. teamfight-nya kayaknya mau dipaksain lagi karena ada Dark Knight. Oh, masalahnya Geek Farm mereka udah mulai invasi ke arah jungle dan bahkan Luke Oh my god, Irasa Kane. Dia tiba-tiba tercolong di bottom lane. Kondisinya bahkan waktu detik dia hidup sama Lord hidup untung berdekatan tidak terlalu jauh. Tapi kalaupun dari pasukan RRQ pengen nge-engage 7.000 gold difference ini nggak bakal worth it sih. somehow aku nggak ngerasa RRQ punya sinkronisasi yang sama Profesor. Nggak ada, Iya, iya, iya. nggak ada suara satu suara. Sinergi dari gerakan mereka. Nggak ada. Atau mungkin decision yang mereka pilih. Lebih tepatnya untuk sekarang mereka benar-benar banyak banget misinformation. Ya, misplay bahkan aku bisa bilang dilakukan oleh RRQ. Dan somehow Irat yang terpick off membuat Geek Farm. Mereka mampu untuk mendapatkan Lord yang pertama. Lagi-lagi dominasi penuh kayak yang akan kita lihat untuk Geek Farm di game kedua Profesor KB. Wah, apalagi ini udah menuju ke 8.000. On the way 10.000 Holy gold. Crystal. Holy Crystal untuk Cadera. Di item yang ketiga. Dia sudah sangat ready untuk teamfight besar. Dan sangat-sangat memungkinkan lagi-lagi possible endgame bisa dijalankan apalagi dengan Kari sebagai single target dari Skylar. Jadi ini bukan tipikal hero yang bisa clear wave minion dengan cepat. Iya, dan buat kalian jangan lupa tentunya untuk bisa dapetin skin gratis setiap pembelian limited edition dari UBS Gold X MLBB tentunya. Yang dimana limited dan cuma tersedia di babak playoff ya. Oke, tapi Luke sudah menunjukkan batang hidungnya di depan sana. Dalam 3 wave akan coba didorong oleh para pasukan dari tim Geek Farm. Titan Falls keluarkan, fokus ke Vayne. Poking damage saja, nggak pakai execute. Membuat Vayne udah sekerat full mount. Yang dimana Vayne akan sedikit terlambat untuk melakukan rotasi ke arah top lane bahkan ke arah mid lane. Pasti mereka sudah pecah. Di top turret akan menjadi jawaban. Tapi tim fight besar kalau memang akan coba dibuka oleh tim Geek Farm ini bisa menjadi jawaban untuk RRQ balikin keadaan. Karena di depan sana damage dari Clay itu masih bisa ditahan Profesor. Ini Iya, iya, sulit iya. banget sih Profesor KB. Lihat, bahkan nggak perlu team fight besar Geek Ya, Farm. pecah dong atasnya. Mereka bisa aja untuk mendapatkan objektif turret di area atas. Tapi akan coba ditahan oleh Arkihosi. Sementara Irat udah berhasil untuk men-secure satu buah Oracle. Iya, ya, tapi apakah ini cukup untuk teamfight besar karena Oracle menambahkan Dragon HP, menambahkan shield dari Matilda. Masalahnya Apoy udah punya NOD. Ya, nggak cuma itu. Permasalahan utamanya Aboy juga setiap kali ada teamfight, setiap kali ada yang karat HP-nya, bisa langsung penuh lagi karena dia punya Flash of the Assess dan Favor sekarang. Bulan Sabit yang hampir saja bisa mendapatkan dari satu seorang Don. Tapi Pawlowski mencoba untuk memancing keributan. Karena target utama dia adalah Clay di arah belakang. Don masuk terlalu dalam. Really? Don, damage gak akan cukup kayak yang dikeluarkan. Irat tertinggal. 1 demi 1 bisa pulang. Tapi para pasukan dari tim RRQ mereka ditabrak. Skylar hampir hilang dan ada press one for nothing. Tidak ada jawaban untuk team fight. Sustain team fight, dipaksa kembali. Vayne! Kapitan! Memaksa tim fight dan Don. Gak ada cara untuk pulang. Surprise attack. Berisikan Cadera. No way to run. Red, where are you going? Mencoba untuk ditumbangin walaupun cukup berat. Tapi double kill. Di tangan Deden from Bogor. Wow, dibalaskan tim fightnya tapi kali ini Baloi ditabrak lagi dan hilang di tangan dari Vayne. RRQ Hoshi mengembalikan keadaan tapi Irat A press forward. Almost to take down. Tapi almost is never enough. Mereka berhasil mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan turret di arah mid. Tapi Luke, mereka nggak mau mendapatkan satu turret pun dari tim RRQ. Lihat, diberhentikan wave-nya. Coba di zoning out dan di clear terhadap invite jungle yang mereka miliki. Ya, tapi setidaknya sekarang RRQ jadi pegang kendali dari map-nya. Dan mereka bisa mengendalikan Lord-nya juga untuk langsung di-engage. Engage. Woo! Kali ini mereka karena tahu tidak ada polish game, mereka akan sangat siap untuk hidupkan langsung dan force retribution from Mirat. Cadera versus everybody. Kali ini mereka pulang. Lihat itu dia, Deden from Bogor, travel agent yang berhasil membawa pulang para pasukan dari tim RRQ. gila 2 kali diversion yang mengubah nasib dari RRQ Hoshi. Profesor KB, satu Wow. diversion dibuka ketika tim fight
dipaksakan oleh RRQ di area orange buff. Dan yang kedua adalah membawa RRQ selamat dari bencana. Berawal dari Don yang ditarik oleh Vin. Dan sepertinya akan ada kejadian seperti itu lagi. Permainan kite dari RRQ Hoshi yang membuat semua resource ultimate dari Geek Farm dibuang sia-sia. Dan mereka mungkin bisa melakukannya kembali. Tapi ingat, tidak boleh melakukan mistake di depan base dari Geek Farm. Oke, seperti kata para guest analis kita, kuncinya satu, disengage team fight. Disengage saja. Bahkan lihat di depan sana mereka benar-benar bisa menyelesaikan war dengan instan. Dengan cukup cepat tentunya. Dan Giva masih bisa untuk mendefense. Tapi Baloi sudah mulai terlihat di area rerumputan. Seperti yang Watt bilang, setiap push ini harus dicek perlahan tapi pasti oleh RRQ. Karena mereka tahu Baloi bisa berada di mana-mana. Dan game fact by aplikasi baru GoPay. Yang dimana di MPL Edition 13 hanya Baloi yang berhasil mendapatkan kemenangan dengan haircut sebanyak 3 kali pick 100% win rate. Ya makanya nggak heran kan yang trending soundnya lu bukan Baloi. 100% win rate Baloyski dengan Hellcard. Lu bukan Baloi. Iya kan? Yes, bener banget. Dan bahkan lihat betapa sakitnya masih diberikan full penetration terhadap seorang Don. Lihat si Halbert. Dia udah punya juga dengan item dari Heptostis, Black of Despair dan menuju. Mungkin sekarang antara Endros ataupun War X. Iya ya, ini kayaknya bakal jadi possibility item untuk penutup bagi Baloyski juga. Tapi kalau kita lihat dari komposisi Emblem, Emma Ventus! Mereka berhasil menatap El Capitan, tapi di belakang sana Kling ada jalan untuk pulang. Damage kembali terjadi. Mempertarap pasukan dari tim RRQ. Mereka kehilangan 2 pointer mereka. Menabrak ke arah mid turret. Bahkan Iran diperhatikan. Gak ada jalan untuk pulang. Ini bencana RRQ. Dapat diselesaikan kembali di game yang kedua. Don akan menjadi bola-bola dan warga. Skylar flicker power defensive. Gak ada jalan untuk bola Ventus bunuh dan dikeluarkan. One last man standing dan wipe out. Game kedua. And match point di tangan